Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah kita kembali langsung lanjut pertemuan pada hari ini setelah kemarin kita membahas tentang bab 3 validitas evaluasi dalam pembelajaran. Ibu harap kemarin tidak hanya perhitungan saja yang diulang-ulang untuk dipelajari, tetapi secara teori juga perlu diulang untuk dipahami mengenai validitas. Baik, hari ini kita akan membahas bab baru dan ini juga berkorelasi dengan bab kita sebelumnya validitas. Jadi hari ini kita masuk pada bab 4 yaitu reliabilitas ya. Jadi ada istilah reliabilitas atau reliable. Jadi reliabilitas tes ini juga adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur ini bisa dipercaya atau dapat diandalkan. Nah, kalau validitas itu Ibu analogikan seperti busur panah yang ketika dilepaskan oleh panahan itu tepat sasaran di tengah. Nah, pada tempat sasarannya itu namanya valid ya. Tapi kalau reliable, ketika kita berkali-kali melepas busur anak panah itu tepat di tengah berkali-kali. Nah, itu yang dinamakan reliable. Jadi dapat dipertanggungjawabkan, dipercaya karena berkali-kali valid. Nah, jadi reliabilitas itu seperti itu analoginya dan validitas. Nah, kemudian reliabilitas ini ada juga diistilahkan dengan konsistensi. Ya, konsisten artinya berulang-ulang dengan hasil yang sama. Jika seorang guru memperoleh skor yang sama, misalnya pada tes yang sama, pada kelompok siswa yang sama, pada waktu yang berbeda, maka itu dapat disimpulkan bahwa hasil tes tersebut memiliki derajat reliabilitas tes, kemudian dari suatu masa ke masa. Nah, jadi kalau misalnya kita mengadakan suatu tes, dan berkali-kali kita mengadakan tes itu hasilnya reliable, berarti instrumen yang kita bikin itu bagus ya. Ada beberapa makna, tetapi perlu jadi catatan juga bahwa reliabilitas itu mengacu pada hasil yang diperoleh. Nah, itu berdasarkan hasil statistika yang kita hitung. Kemudian, reliabilitas itu penting, tetapi tidak selalu menjadi prasyarat bagi validitas. Ya, jadi kalau misalnya kita menghitung validitas, kemudian kita ingin mengetahui konsistensi butir soal kita itu bagus atau tidak, nah itu kita baru mau menghitung reliable. Tapi kalau misalnya pengen menghitung validitas saja nggak apa-apa. Jadi tidak selalu serta-merta reliabilitas itu dihitung. Nah, jadi bukan syarat utama, tetapi bisa dilakukan. Nah, itu selalu jadi catatannya. Kemudian nanti Ibu akan share bagaimana teknik untuk menghitung reliabilitas itu. Nah, di sini yang perlu jadi catatan adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Nah, kan banyak faktor tuh yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama bisa siswa yang mengikuti ujian, lingkungan di mana ujian itu diselenggarakan, kemudian administrasi tes, prosedur penskoran, kan dalam setiap tes seperti ada. Biasanya seperti itu. Nah, faktor-faktor tersebut akan dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki bagaimana langkah-langkah kerja atau prosedur dalam pengembangan tes, pemakaian tes, dan analisis informasi tes. Nah, di sini poin yang pertama ya dalam faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas yang pertama adalah panjang tes. Panjang tes ini yang dimaksud adalah jumlah butir soalnya. Ini akan mempengaruhi juga penyelesaian peserta atau partisipan dalam menyelesaikan butir soal tersebut atau siswa misalnya. Jadi kalau butir soalnya banyak, ini juga akan mempengaruhi karena alokasi waktunya terbatas. Nah, kemudian yang kedua adalah sebaran skor atau spread of scores. Jadi, metode korelasi untuk mengestimasi reliabilitas ini kan memerlukan sebaran skor. Ini juga mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah keobjektifan skor atau skor objektivitas. Kemudian yang keempat itu ada lagi membahas tentang penafsiran koefisien.
keterkaitan antara validitas dan reliabilitas. Oke. Karena ini secara teori bisa dibaca sendiri, nanti kita akan diskusikan seperti biasa di WA Group. Ibu akan langsung menyampaikan teknik perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di perhitungan reliabilitas. Ibu akan share screen ya. Oke, apakah sudah tampil di layar semuanya? Sudah, Bu. Baik. Nah, ini tujuan pembelajaran ya di awal yang harus dipahami, bisa dibaca sendiri. Nah, disinilah metode untuk menentukan reliabilitas instrumen tes. Tadi Ibu sudah menyampaikan faktor-faktor yang perlu jadi pertimbangan reliabilitas. Nah, ini metode yang digunakan untuk menentukan reliabilitas. Pertama, metode bentuk paralel. Nah, bentuk paralel ini ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi, paralel ini dua perangkat tes yang berbeda, materinya sama, kemudian diujikan siswa yang sama, tapi waktunya yang berbeda. Nah, di sini ada kelemahannya. Yang pertama, alokasi waktu harus cukup panjang, karena ada perangkat tes yang berbeda yang harus disiapkan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah tesnya harus 2 kali, sehingga tidak efisien dari segi waktu. Nah, kemudian ada metode yang lain, yaitu metode tes ulang. Kalau tes ulang ini, siswanya sama, nah instrumennya sama, waktunya berbeda. Jadi, ada juga kelemahannya. Yang pertama, memang hasil tes kedua ada kecenderungan lebih baik karena instrumennya sama. Nah, kalau yang pertama tadi kan instrumennya berbeda. Kalau yang ini instrumennya sama, karena misalnya gurunya pengen ambil waktu yang lebih cepat sehingga nggak susah-susah bikin instrumennya 2. Nah, kalau ini pakai 1 instrumen aja. Tapi kecenderungan pasti hasil kedua akan lebih tinggi karena siswa sudah tahu jenis soalnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan tes 2 kali. Nah, ini sama juga kelemahan sebelumnya. Ya memang 2 kali karena untuk mengetahui kevalidan dan reliabilitas. Kemudian yang ketiga adalah metode belah 2. Metode belah 2 ini dianggap cukup mempunyai solusi ya untuk mengatasi kelemahan pada metode bentuk paralel dan metode tes ulang. Pada metode belah 2 di sini bisa ganjil genap yang namanya belah 2 atau awal dan akhir. Nah, biasanya ini digunakan untuk tes objektif. Nah, tes objektif ini salah satunya contohnya adalah pilihan ganda. Di sini hanya membuat 1 perangkat tes dan jumlahnya harus genap. Jadi kalau ada misalnya soal objektif itu membuat soalnya 17 misalnya ya, itu susah untuk dimasukkan dalam metode belah 2 karena harus imbang antara belahan yang satu dan belahan yang kedua. Nah, jadi syaratnya yang pertama harus genap. Kemudian yang kedua itu diujikan hanya 1 kali pada siswa. Kalau yang sebelumnya tadi diujikan 2 kali. Kemudian yang ketiga, hasil uji dibelah 2 dan dikorelasikan untuk mencari tingkat reliabilitasnya. Nah, ini nanti dibelah 2. Nanti kita mau ganjil genap apa awal akhir itu terserah. Nah, di sini Ibu tampilkan contoh untuk soal objektif. Contohnya ada 12 soal, ini 1 sampai 12. Dan subjeknya itu ada sekitar 20 orang ya, 20 orang. Nah, kalau misalnya kita mau awal akhir, karena di sini ada 20 orang, maka ada 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20. Nah, jadi itu. Kemudian, bukan subjeknya, salah Ibu. Yang dimaksud adalah nomor soalnya. Jadi, 1 sampai 12. Jadi, bukan tergantung subjeknya, tapi tergantung jumlah butir soalnya. Nah, Ibu klarifikasi. Nah, jadi kalau misalnya tadi
12 misalnya mau ganjil genap berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11 untuk ganjil. Genapnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kalau misalnya mau awal akhir berarti 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 12 ya. Sampai di sini Ibu rasa paham sudah semuanya. Nah, ini. Nah, tadi tabel kerjanya kan cuma sampai sini ya. Coba lihat. Nah, ini jumlah semua yang memilih. Nah, kalau di sini ditambahkan kolom baru, ganjil genap. Kalau mau bikin awal akhir bisa diganti ganjilnya dengan awal, kemudian genapnya diganti dengan akhir. Nah, di sini kita hitung. Nah, karena di sini contohnya adalah ganjil genap, maka kita hitung, kita lihat di sini yang 1, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti kita hitung. Yang butir soal nomor 1 memilih ini 1. Nih, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya isiannya ya. Kemudian di sini lagi 2, yang pilihan butir soal nomor 2 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ditulis ini 6. Dan seterusnya sampai subjek ke-20. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganjilnya 6. Kemudian yang genap 1, 2, karena ini 0, langsung 3, 4, 5. Nah, isiannya langsung 5. Nah, sekarang kita ingin menghitung koefisien reliabilitas tes, itu ada beberapa formula. Formulanya yang pertama adalah formula Spearman-Brown. Formula Spearman-Brown ini, nah, ini rumusnya adalah namanya R setengah-setengah sama dengan N banyaknya subjek atau siswa, kemudian dikalikan sigma X1 kali X2. X1 ini adalah belahan pertama, X2 adalah belahan kedua. Jadi kalau misalnya pengen pakai ganjil genap, itu berarti yang ganjil adalah X1, kemudian yang genap adalah X2. Sama dengan awal akhir. Kalau awal berarti X1, maka akhir berarti X2. Nah, ini tinggal dimasukkan. Jadi N dikali sigma X1, X2, kemudian dikurang sigma X1, hasil sigma X1 dikalikan hasil dari sigma X2. Selanjutnya dibagi dengan akar N dikali sigma X1 kuadrat. Jadi jumlah dari X1 kuadrat, jumlahnya semuanya, dikurang dengan sigma X1 dikuadratkan. Beda ya, sigma X1 kuadrat, kemudian sigma X1 dikuadratkan. Jadi jumlah sigma X1 ini dikuadratkan. Kalau di sini, X1-nya kuadrat-kuadrat semua, baru nanti dijumlahkan. Nah, sama dengan X2-nya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus tabel kerja kedua. Nah, di sini nomor subjeknya tetap 20. Kemudian X1, X2-nya ya lihat sama ya, 6655, 66544. Coba kita lihat. Nah, ini sama ya. Nih, ini yang dimasukkan nih. Ini X1, ini adalah X2. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, sekarang tinggal dikuadratkan masing-masing. X1 kuadrat. Ini bikin kolom, ada X1 kuadrat, ada kolom X2 kuadrat, kemudian ada kolom X1 kali X2, kemudian XT ini adalah tambah. Jadi X1 ditambah X2. Itu namanya XT. Kemudian hasil dari XT itu dikuadratkan. Nah, ini 6 kuadrat, 36. 6 kuadrat, 36. Ini kemudian X1 kali X2, 6 kali 6, 36. Kemudian 6 tambah 6, 12. Kemudian 12 dikuadratkan, hasilnya 144. Seterusnya kita hitung sampai pada subjek 20.
subjek ke-20. Setelah selesai, baru kita tambahkan semuanya, dijumlahkan semuanya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus R setengah-setengah. Nah, ini sama dengan N-nya adalah 20, karena subjeknya ini 20. Kemudian sigma X1 kali X2. Di sini ada nih X1 kali X2, kita lihat sigmanya 484. Nih, jadi 20 dikali 484. Kemudian dikurang sigma X1, jumlah X1 adalah 103. Ini X1 jumlahnya 103. Dimasukkan, kemudian sigma X2. Ini X2. Dimasukkan, angkanya 92. Terus dibagi akar 20 dikali sigma X1 kuadrat. X1 kuadrat, oke, ini X1 kuadrat sigmanya 545 ya. 545. Kemudian ini sigma X1 dikuadratkan. Coba lihat sigma X1, ini 103 ya. 103 lalu dikuadratkan. Nah, sama halnya dengan N dikali sigma X2 kuadrat sama sigma X2 kuadrat. Jadi selalu seimbang. Di sini X1, di sini X1-nya, di sini pasti ada rumus X2-nya. Nah, ditambahkan semuanya, ini hasilnya 204 dibagi 312,69. Maka hasilnya didapati 0,65. Nah, baru nanti masukkan rumus koefisien reliabilitas. Jadi ini baru setengah pengerjaan nih. Jadi rumus pertama adalah R setengah-setengah ini. Kemudian untuk mencari kesimpulannya kita masukkan kepada rumus yang kedua, koefisien reliabilitas R11 sama dengan 2 dikali hasil dari R setengah-setengah dibagi 1 plus R setengah-setengah. Karena R setengah-setengah ini hasilnya 0,65, tinggal dimasukkan. 2 dikali 0,65 dibagi 1 tambah 0,65. Hasilnya adalah 0,79. Jadi yang diambil kesimpulan adalah 0,79. Yaitu reliabilitas sedang. Nah, hasil ini jadi dapat kesimpulannya reliabilitas sedang ada tabel 4.4 ya. Nah, tabel 4.4, kalau kemarin validitas ada berapa? Ada 6 kriteria. Nah, kalau reliabilitas instrumen, ini cuma ada 3 kriteria. Jadi singkat aja. Pertama, reliabilitasnya sangat tinggi, artinya konsisten banget nih, tinggi. Kemudian yang kedua, yang reliabilitas sangat tinggi tadi ya, itu nilainya R lebih dari sama dengan 0,8. Artinya kalau nilai R satu-satunya tadi 0,8, berarti dia termasuk reliabilitas sangat tinggi. Nah, kalau derajat reliabilitas sedang, itu R kurang dari 0,8. Kalau derajat R kurang dari 0,8 dan lebih dari 0,4, lebih dari atau sama dengan. Jadi kalau misalnya 0,4, berarti termasuk sedang, bukan termasuk rendah ya. Nah, sedangkan rendah itu R kurang dari 0,4. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk rumus formula Spearman-Brown. Cukup dipahami ya semuanya ya? Insya Allah. Insya Allah, Bu. Insya Allah. paham. Ya, paham. Bu. Kayaknya lebih mudah ini ya kemarin daripada valid ya. Ranking. Tinggi, Bu. Tinggi, Bu. Karena ini tinggal Bu, itu dibagi. kata Bapak, Bu, di grup. Kenapa? Oh, ada di grup ke Bapak. Tunggu. Tinggi, Bu. Bapak nggak bisa masuk.
Oke, Fahira sudah membalas ya. Terima kasih Fahira. Kehalusan tengah di layar HP, jadi ngalih kada terbaca. Pak Hardi ada masuk dan sudah. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita ke formula berikutnya. Oh iya, ini berlaku metode apapun, formula apapun, kriteria reliabilitas instrumen yang digunakan sama. Jadi jangan pakai tabel-tabel yang lain. Jadi yang digunakan ini sama untuk menentukan kesimpulan. Sekarang formula Flanagan. Kalau formula Flanagan ini ada istilah variance, ya. Variance skor belahan pertama. Nah, sama aja nih, belahan pertama, belahan kedua. Kemudian variance skor belahan kedua, kemudian ada variance skor total. Jadi menggunakan R11 sama dengan 2 dikali 1 kurang S1 kuadrat tambah S2 kuadrat dibagi ST kuadrat. Nah, dari data hasil tabel 4243 nih, tabel kerja yang pertama kita tadi. Nah, oh ya, 0, Pak. Bingung juga apa kalau 0 sama O lah, nah sama aja. Oke, kita kembali ke sini. Di sini ya hasil ini. Diingat X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat. Jadi ini langsung ambil dari atas tabel tadi, tinggal dimasukkan. Nah, di sini X1 sama dengan 103, X2, S92. Ini sesuai dengan tabel semua. Nah, kemudian kita ini kan ada di R11-nya mencari ST nih. Nah, jadi kita nggak bisa langsung menghitung R11 untuk koefisien reliabilitas. Jadi pertahap kita menghitung ST kuadrat dulu. ST kuadrat itu sama dengan pakai rumus XT. Jadi kalau ST itu T, data yang T ini ya, XT kuadrat semuanya. Tapi kalau nanti ada mencari S1 kuadrat, nanti berarti yang X1 semuanya. Paham ya? Nah, di sini ST kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat. Ini sudah ada angkanya 1953 sesuai tabel kerja. Dikurang sigma XT dikuadratkan. Sigma XT dikuadratkan itu 195 dikali 195. Di sini langsung hasilnya 38.025. 38.025. Dibagi subjeknya 20 orang ya, tetap dibagi 20. Kemudian dibagi subjek testingnya lagi 20. Nah, lalu didapati hasil setelah kita hitung, karena di sini 38.025 bagi 20 hasilnya 1901,25. Di sini hasilnya jadinya 51,75 dibagi 20, 2,59. Oke, kita sudah dapat ST-nya di sini. 2,59 ya. Nah, lalu kita lanjut lagi menghitung S1 dan S2. S1-nya tadi berarti kita semuanya menggunakan angka X1. Ibu rasa semua paham ya? Sekarang S2 juga. Jadi data X2 yang dipergunakan. Sama perhitungannya. Tunggu Ibu sambil balas chat Pak Hardi di grup. Ini padahal bisa langsung klik ya di tempat Pipin kan ya? Iya, Bu. Baik. Jadi S1, S2, dan ST itu menggunakan sesuai yang diminta. Kalau T berarti semua data yang dipakai T. Kalau S1 berarti yang dipakai semua X1. Kalau misalnya diminta S2 berarti semua dipakai X2 ya. Masukkan semuanya. Sudah dapat. Baru kita masukkan ke R11. Dengan 2 dikali 1 dikurang. Angka tadi S1 kuadrat adalah 0,73 ditambah
Ini 0,84 hasil dari S2 kuadrat, kemudian dibagi 2,59, itu hasil dari ST kuadrat di atas. 2,59. Nah, didapati hasil 0,79. Jadi, kesimpulan akhir ini, angka 0,79 yang kita ambil sebagai patokan koefisien reliabilitas. 0,79, coba lihat diintip. Nah, jadi di sini reliabilitasnya sedang. Jadi, perhitungannya sama. Pakai formula Spearman-Brown, reliabilitasnya sedang, jadi hitungannya sama. Formulanya aja yang berbeda. Formula Flanagan itu hasilnya juga sama. Waktu kita masih ada tersisa 7 menit 30 detik lagi. Nah, sekarang kita masuk ke formula berikutnya. Formula Rulon. Formula Rulon ini didasarkan atas konsep perbedaan antara skor subjek pada belahan pertama dan belahan kedua yang dapat dipandang sebagai galat atau error. Jadi ada sistem error. Nah, jadi kalau orang itu istilahnya ketelitiannya, tingkat ketelitiannya. Nah, di sini varians yang diperhitungkan adalah varians ketelitiannya, tingkat errornya, berapa persen sih tingkat kesalahannya. Nah, formula Rulon adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada R11 sama dengan 1 dikurang SD kuadrat. Jadi, kalau SD ini nanti dihitung tambahannya adalah selisih. Selisih X1 dan X2. Nah, kemudian kalau ST tadi sudah ya, tinggal dimasukkan aja di sini. Silakan Anda cari koefisien reliabilitas dengan formula Rulon dari data di atas. Di sini yang tambahannya hanya SD kuadrat. Jadi varians selisih skor subjek pada kedua belahan. Jadi nanti ada tambahan kolom tuh. XD. Kalau tadi kan XT tambahan. Kalau XD ini nanti dihitung selisihnya. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan teknik Alpha-Cronbach. Kalau Alpha-Cronbach ini digunakan untuk tes uraian atau tes esai. Nah, jadi kita bisa menghitung juga untuk reliabilitas tes esai dengan teknik Alpha-Cronbach. Jadi ada rumusnya. Di sini adalah R11. Di sini adalah R11 sama dengan N dibagi N kurang 1, kemudian tutup kurung, buka kurung lagi, 1 dikurang sigma varian XI dibagi varian T. Jadi di sini ada perhitungannya. Nah, di sini contohnya beda lagi ya tabel kerjanya. Tabel kerjanya di sini ada skor maksimum. Jadi kalau soalnya di sini ada 10, kan nggak mungkin kalau esai itu soalnya 40 atau 30. Jadi di sini contohnya adalah yang biasa umum digunakan soal esai itu 10. Dan setiap butir soal esai itu memiliki nilai maksimum. Misalnya kalau benar semua dia dapat skor 15 gitu. Jadi yang dimaksud skor maksimum ini adalah panduan dari guru. Soal nomor 3, skor maksimum kalau dia betul semua berarti 8 jawab. Nah, sama dengan skor 10, nomor 10 berarti 4 maksimumnya. Ya. Nah, kemudian di sini ada 10 subjek. Ternyata setiap subjek ini beda-beda ya nilainya. Nah, beda-beda nilainya. Sekarang kita menghitung tabel kerja untuk menghitung reliabilitasnya. Jadi ada istilahnya di sini skor total. Kemudian ada istilahnya di sini kuadrat skor total. Nah, apakah betul ini angkanya 81? Ada yang sudah mencoba menghitung ini? Kita cek ya. Sudah ada yang menghitung? Kenapa hitungan dulu 83 ya? Ini Bu, pas 81. Pas 81 lah. Oke, betul aja berarti.
Nah, kemudian yang di bawah ini juga ya, 9 tambah 15 tambah 5, 29, tambah 5, berarti 34, 40, 47, 47 tambah 8 apa? 55. Tambah 3, 58, oke. Ini Riri ini diet keluar masuk terus, nah. Sekadar stabil sinyalnya. Nah, jadi pas ya. Nah, kemudian ini semuanya ditambahkan. 81, 58 ini betulkah? 664. Coba dihitung nanti. Nah, sekarang ini hasil dari 6561. Hasil dari 6561 adalah ini semuanya dikuadratkan. 81 dikuadratkan ya. 78 dikuadratkan. Coba 81 betul 6561, 78 dikuadratkan 6084 sampai 58. 58 kali 58 3364. Oke, betul. Jadi semuanya ini ditambahkan. Udah ya. Nah, sekarang di sini hitungannya lagi. Di sini adalah jumlah. Apakah betul 15 mulai dari Amin ini sampai Jajuk itu jumlahnya 102? Betul nggak? 12 tambah 10 tambah 17 tambah 23 tambah 25 tambah 15. Betul ya, 102. Jadi angka 12 nih sampai 9 ini 102. Sekarang jumlah kuadrat dapatnya dari mana? Skor total pangkat 2, Bu. Skor total pangkat 2? Bukan. Kalau misalnya dianggap, ini maksudnya 102 pangkat 2. Jadi kalau 102 pangkat 2 itu hasilnya beda. Hasilnya 10.404. Jadi di sini adalah sebenarnya ini cuma menyingkat tabel ya. Jadi jumlah kuadrat ini maksudnya ini 12 dikuadratkan ya, 10 dikuadratkan, 8 dikuadratkan, 9 dikuadratkan sampai imah nih 6 dikuadratkan, kemudian 9 dikuadratkan, hasil kuadrat semua ini mulai dari Amin sampai Jajuk itu jumlahnya 1084. Jadi bukan 102 yang bukan jumlah ini yang dikuadratkan. Tapi masing-masing ini dikuadratkan dulu baru hasilnya ditambahkan. Jadi jumlahnya nih, jadi jumlah kuadrat seperti ini. Nah, sekarang menghitung varians. Varians ini dapat dari mana? Nah, varians ini dapatnya dari sini. Ini 4,36 ya. Nah, sekarang kita menghitung varians. Oke, kurang dari 1 menit lagi. Jadi, varians ini bisa dibaca dulu ya. Sambil nanti kita membahas yang lain. Karena kurang 1 menit lagi. Bisa di-download dulu materinya di Simari. Kalau nanti Ibu terputus. Jadi varians butir 1 ini pasti pakai X1 kuadrat, sigma X1 kuadrat dikurang dalam buka kurung, kemudian sigma X1 dikuadratkan